Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini kami menyambut kehadiran Bapak Ibu dimanapun berada saat ini. Dengan penuh sukacita pada hari ini kita akan memulai ibadah kita lagi. Kita mau datang di hadirat Tuhan dengan rasa syukur kita oleh karena Dia Allah yang begitu mengasihi saya dan juga mengasihi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya memberikan waktu bagi kita untuk kita bersyukur secara pribadi di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh Tuhan kerjakan dalam hidup kita, mengucap syukur untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh memasuki bulan ini, bulan yang baru, itu semua oleh karena anugerah Tuhan, semua oleh karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita nyanyikan satu pujian. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, Dialah Yesus, luar biasa. Mari bersama-sama kita katakan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Katakan lagi, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal. Kita katakan, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Dialah Yesus. Yes Tuhan, Engkau Yesus Raja damai, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, Dialah Yesus, luar. Mari dengan penuh kebanggaan kita dari dalam segenap hati kita katakan, kita bangga memiliki Allah. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami
menjadi milik. Katakan kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepadamu. Yesus. Dengan lebih sungguh-sungguh kami katakan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Yes, namamu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepadamu. Yes, sekali lagi katakan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan namamu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu. Yesus, katakan kami memuji, kami menyembah kepadamu. Yesus, sekali lagi katakan kami memuji, kami menyembah kepadamu. Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengingat kembali setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari flashback kembali apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai pada saat ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk setiap hal yang boleh Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin sampai saat ini kita merasa ada doa-doa yang belum Tuhan jawab, sehingga membuat kita merasa kecewa kepada Tuhan. Jangan biarkan Bapak Ibu Saudara kita larut dalam kekecewaan kita terhadap Tuhan. Kita ingat kembali apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita merasa penyakit kita tidak kunjung sembuh. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Kita percaya bahwa mujizat itu masih ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Benar Tuhan. Pujian ini mengatakan, dan kami menyanyikan dari dalam hati kami yang terdalam. Kami mau ungkapkan
bahwa kami benar-benar bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat menolong setiap kami. Sekalipun kami sering sekali merasa bahwa Tuhan tidak pernah menolong kami, atau bahkan pertolongan Tuhan terlambat menolong setiap kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Untuk setiap kelemahan kami, untuk setiap pelanggaran kami, untuk setiap keberdosaan kami Tuhan. Kami sering sekali jauh dari Tuhan. Kami sering sekali tidak setia kepada Tuhan. Kami sering sekali tidak taat Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan satu bagian firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan yang akan kembali mengingatkan kami, menguatkan kami, meneguhkan dan menopang kami untuk hidup kami senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Ada satu hal yang kami rindukan Tuhan, untuk kami mau lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Karena lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada kami harus 1000 hari kami berada di tempat lain. Kita nyanyikan pujian ini. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu. Tuh satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Dan lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kita katakan bersama, satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Berdiam di dalam rumah. Satu hal yang kupinta, satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu. Menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu,
daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Memuji-Mu, Amin. menyembah Kau Allah yang hidup dan menikmati dan menikmati semua kemurahan, menikmati semua kemurahan-Mu. dan menikmati semua kemurahan-Mu, Dan menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Kami datang dengan pengucapan syukur Tuhan, kami membawa pujian dan penyembahan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kami. Berkat yang datang daripada-Mu Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan selalu tergenapi dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami percaya itu Tuhan, Engkau mengasihi hidup kami. Begitu juga sebaliknya kehidupan kami mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab di dalam kehidupan kami harus menambah pengetahuan akan kebenaran firman-Mu. Dalam setiap langkah kehidupan kami sangat butuh firman-Mu Tuhan. Kami sangat harus berdasar pada kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Engkau memilih kami dan memanggil kehidupan kami Tuhan. Untuk kehidupan kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Untuk kehidupan kami menceritakan kebaikan Tuhan. Untuk kehidupan kami menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui dalam setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini. Kiranya Kau Tuhan yang turut campur tangan. Sampaikan kepada kami semua apa yang menjadi rencana-Mu, rancangan-Mu Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah semuanya kehendak-Mu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya rancangan-Mu Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang datang daripada Tuhan akan membawa damai sejahtera dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya di dalam setiap langkah kehidupan kita, berkat Tuhan selalu mengalir dalam setiap langkah demi langkah hidup kita. Amin, saudara. Maka dari itu dalam setiap apa yang kita kerjakan, mari kita selalu ikut sertakan Tuhan. Ya, kita harus selalu berserah kepada Tuhan, sebab di masa-masa saat ini kita dapat melihat ya semua terjadi. Apa yang Tuhan telah firmankan semua telah terjadi. Semua makin hari tanda-tandanya makin nyata. Tanda-tanda akhir zaman semakin nyata. Tanda-tanda yang Tuhan firmankan semua semakin nyata. Tetapi biarlah hari ini kita semakin percaya bahwa kehidupan kita Tuhan yang menetapkan. Bahwa dalam setiap langkah demi langkah hidup kita Tuhan yang selalu menyertai. Amin, saudara. Sebagai dasar firman Tuhannya, mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima, kita akan membaca dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Mari kita membaca bersama-sama. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai yang ke-10.
Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa masa-masa di dalam kehidupan kita di dalam dunia akan mengalami yang namanya masa-masa yang sulit. Tetapi janji firman Tuhan, ya dan amin, bahwa pengharapan hidup kita di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Sebab pengharapan hidup kita di dalam Tuhan adalah pasti. Maka dari itu kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan sampai kepada kehidupan yang kekal. Untuk kita sampai kepada kehidupan yang kekal, kita pun juga harus bertahan, menjaga, memelihara semuanya dengan sebaik-baiknya. Arti daripada sebaik-baiknya, mari kita terus berjuang dan berusaha untuk sampai kepada kesudahan yang kekal atau kehidupan yang kekal. Ya, kehidupan kita dengan mengikuti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Mengerjakan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Setiap kita pasti akan mengalami yang namanya masa-masa yang sulit. Masa-masa di mana keadaan, tadi kita diingatkan bahwa seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama. Firman Tuhan sudah menegaskan bahwa penderitaan semuanya itu sama, dialami seluruh dunia. Di belahan dunia ini semuanya mengalami penderitaan yang sama. Masa-masa yang sulit itu ada. Masa-masa yang sulit itu hadir. Itu adalah sebagai ujian bagi kehidupan kita. Untuk kita memiliki kualitas kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu kita diingatkan ada 3 rahasia agar setiap kita dapat mengalami bahwa janji Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Yang pertama adalah rendahkanlah diri. Di dalam kebenaran firman Tuhan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Nah, kita diingatkan bahwa waktu Tuhan dan waktu manusia itu tidak sama. Waktu kita sebagai manusia, kita inginnya kalau apa yang kita doakan harus segera cepat terjawab. Tetapi perlu kita ingat bahwa di dalam setiap pokok-pokok problema hidup kita, di dalamnya ada tugas di mana kita harus mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Di mana kita harus mengerjakan, menguji kehidupan kita, melatih kehidupan kita dengan kesetiaan dan ketaatan. Nah, itulah wujud bahwa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus mengakui bahwa hanya tangan Tuhan yang kuat menolong kehidupan kita. Firman Tuhan telah menegaskan tidak ada satupun tangan dari siapapun. Ya, manusia, sehebat apapun jabatannya,
sebesar apapun kekayaan yang dimiliki, seterkenalnya manusia tersebut, kita harus mengakui bahwa hanya tangan Tuhan yang kuat menolong kehidupan kita, saudara. Hanya Tuhan yang tahu apa yang sedang kita alami. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana Tuhan memimpin kehidupan kita. Pertanyaannya, kita sebagai manusia mau dipimpin oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan dan kita kerjakan, atau kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Untuk kita membuktikan bahwa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mari jangan kita bersandar pada pengertian diri kita sendiri. Tetapi mari kita uji kesetiaan dan ketaatan kita melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan dan kita kerjakan. Itu adalah bukti bahwa hidup kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kerendahan hati adalah sebuah sikap. Sikap dari hati kita yang sadar sepenuhnya kebutuhan akan kehadiran Tuhan. Merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah sikap hati kita. Sikap hati kita bahwa kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Bahwa kita butuh kehadiran Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kalau kita setiap hari baca firman Tuhan, artinya kita itu butuh kehadiran Tuhan. Kalau kita datang di dalam setiap hari kita berdoa kepada Tuhan, artinya di situ kita sangat butuh kehadiran Tuhan. Dan terlebih lagi kalau kita mengerjakan apa yang kita baca dan kita renungkan, di situ kita mengalami kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, saudara. Ya, sebab apa? Damai sejahtera tidak bisa dibayar dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Kebahagiaan dan damai sejahtera itu tidak bisa dibayar dengan apa yang kita miliki dalam dunia ini. Sebab damai sejahtera dan kebahagiaan itu tergantung dari sikap hidup kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ya, walaupun keadaan kita susah, masa-masa sulit yang kita sedang hadapi, tetapi damai sejahtera itu hanya bisa dihadirkan saat kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita tadi menyanyikan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Berarti Tuhan telah menegaskan damai sejahtera dan kebahagiaan kita hanya temukan di dalam hadirat Tuhan. Dan yang kedua, poin yang kedua adalah serahkanlah. Kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Untuk kita belajar menyerahkan, untuk kita belajar serahkanlah, itu butuh yang namanya proses. Saudara. Terkadang kita tidak mampu menyerahkan karena waktu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan ekspektasi hidup kita. Ketoklah, maka akan dibukakan. Mintalah, maka akan diberikan. Tetapi di dalam firman Tuhan itu ada banyak hal yang kita harus renungkan, saudara. Kita datang kepada Tuhan bukan hanya kita ketok, Tuhan buka. Kita minta, Tuhan berikan. Tetapi di dalamnya mari kita belajar yang terutama adalah menyerahkan. Firman Tuhan telah menegaskan, serahkan segala kekhawatiranmu. Kekhawatiran hidup kita. Itu yang menjadi ujian yang luar biasa dalam kehidupan kita.
Kekhawatiran itu adalah hal yang lumrah. Tetapi Tuhan telah menegaskan, jangan khawatir. Berarti di situ ada penegasan bahwa hidup kita di dalam Tuhan. Kekhawatiran bagi manusia itu adalah lumrah, hal yang lumrah. Tetapi Tuhan telah menegaskan supaya kehidupan kita bergantung. Supaya kehidupan kita belajar menyerahkan segalanya di dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan menegaskan, jangan khawatir. Sebab cara Tuhan jauh berbeda dengan cara manusia. Tuhan punya banyak cara menolong kehidupan kita. Sebab bagi manusia mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari saudara kita belajar poin yang kedua ini, serahkanlah. Kita ada problema kehidupan, kita ada rencana-rencana masa depan. Ya, kita ada beban berat yang sedang kita alami. Mari hari ini kita belajar bersama-sama, serahkanlah. Di dalam doa kita serahkanlah, tetapi jangan pernah lupa. Kita harus tambahkan kalimat, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Arti daripada kehendak Tuhan yang terjadi, biarlah di dalam proses kita belajar menyerahkan rencana masa depan kita. Kita menyerahkan segala apa yang kita khawatirkan. Kita belajar untuk menyerahkan segala apa yang menjadi beban berat hidup kita di dalamnya. Saat kita mengatakan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, di situ ada kekuatan Tuhan. Amin saudara, kita harus merasakan kekuatan Tuhan. Kita harus merasakan yang bagaimana jamahan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita belajar serahkan segalanya kepada Tuhan. Serahkan segalanya kepada Tuhan bukan berarti Tuhan yang bekerja, kita santai-santai. Tetapi kita bekerja sama. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan, pikulah kuk yang kuberikan kepadamu. Sebab kuk yang datang daripada Tuhan itu ringan. Akan membawa kelegaan dalam kehidupan kita. Maka dari itu saat kita menyerahkan, di situ kita juga bekerja, berjuang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Percayalah saudara, apa yang Tuhan firmankan itu ya dan amin. Maka dari itu apa yang kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, kita harus berkata, aku percaya Tuhan, segala yang Tuhan firmankan, ya dan amin. Itu pasti tergenapi. Lalu poin yang ketiga, sadarlah, berjaga-jagalah, dan lawanlah iblis. Poin pertama, rendahkanlah diri kita. Yang kedua, serahkanlah. Dan yang ketiga, firman Tuhan kembali mengingatkan kita Bapak Ibu Saudari. Sadarlah, berjaga-jagalah, dan lawanlah iblis. Kenapa dikatakan begitu saudara? Karena Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu menyatakan bahwa kuasa maut telah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Begitu juga kehidupan kita, saudara. Kenapa dikatakan sadarlah, berjaga-jagalah, dan lawanlah iblis. Saat kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita mengakui bahwa tangan Tuhan yang kuat yang menolong kehidupan kita. Dan yang kedua, saat kita menyerahkan segala sesuatu yang kita rencanakan buat masa depan hidup kita, problema hidup kita, berbeban berat hidup kita, artinya kita bekerja sama dengan Tuhan. Artinya kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita dapat melihat bahwa kita sanggup melawan kuasa daripada si iblis. Kita nggak jatuh dalam pikiran-pikiran kehidupan kita, saudara. Yang membuat kita jauh dari Tuhan apa? Saat kita nggak punya yang namanya sabar. Saat kita nggak punya kasih. Saat kita nggak punya penguasaan diri. Dan terlebih lagi,
saat kita jauh dari Tuhan. Kenapa? Kita egois. Kita menganggap bahwa apa yang kita doakan Tuhan harus jawab. Tetapi di dalamnya apa yang kita doakan, Tuhan ingin mengajar dan mendidik kehidupan kita, menegur kehidupan kita. Maka itu firman Tuhan mengingatkan, jangan pernah menolak didikan Tuhan. Jangan kita pernah jauh daripada didikan Tuhan, sebab didikan Tuhan akan membawa kehidupan kita menjadi orang yang benar dan orang yang bijak. Maka dari itu 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia, kita garis bawahi kalimat berikutnya saudara, dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kata kunci di dalam poin yang ketiga, sadarlah, berjaga-jagalah, dan lawanlah iblis. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah lawanlah dia dengan iman yang teguh. Untuk kita menjadi pengusaha yang teguh, untuk kita menjadi karyawan-karyawati yang teguh. Dalam hidup ini kita sudah belajar bagaimana hidup kita harus memiliki keteguhan. Sebagai pribadi yang teguh, kita harus mengerti aturan norma daripada kehidupan ini dan kita mengerjakannya. Dan di dalam hal-hal yang kita kerjakan, semua pasti ada memiliki tingkat kesusahan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kesusahan cukup sehari. Tingkat kesusahan yang kita hadapi pasti saat kita mau berjuang, menyerahkan segalanya di dalam tangan Tuhan. Dan kita akan melihat tangan Tuhan bekerja atas hidup kita. Dan kita bisa melewati segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu saudara, mari kita miliki iman yang teguh. Iman yang teguh adalah iman di mana kita iman yang terbukti bahwa kita mau mengerjakan segala apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kita gak bisa tebang pilih kebenaran firman Tuhan. Yang enak kebenaran firman Tuhan itu kita kerjakan. Tapi saat kebenaran firman Tuhan itu tidak enak atau tidak sesuai dengan kondisi kehidupan kita, lalu kita tidak mengerjakan. Tidak bisa seperti itu. Kalau kita ingin memiliki iman yang teguh, apapun yang menjadi kebenaran firman Tuhan, kita kerjakan. Apapun yang menjadi kondisi, situasi kehidupan kita kerjakan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Sebab kita yakin apa yang Tuhan firmankan, semuanya akan tergenapi dalam langkah kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini saudara, masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah, penderitaan yang sedang kita alami, berbeban berat yang sedang kita alami, ingatlah bahwa semua bukan hanya kita saja yang mengalami, tetapi seluruh dunia sedang mengalami hal yang sama. Tetapi kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya tangan Tuhan yang kuat. Yang sanggup menolong kehidupan kita. Biar kita belajar 3 poin pada hari ini. Mari kita belajar 3 poin pada hari ini. Biarlah itu menjadi bekal buat kehidupan kita. Untuk kita menatap rencana yang Tuhan sediakan. Adalah rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami sangat mengucapkan syukur firman-Mu Tuhan yang menjadi keteguhan dalam kehidupan kami. Untuk kami memiliki iman yang terbaik, iman yang berkualitas, iman yang teruji pada setiap kondisi dan situasi. Dan kami percaya iman yang teguh itu yang sanggup melawan kuasa daripada si iblis. Sebab dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan telah mengajarkan kita tidak melawan darah dan daging, tetapi kita melawan penguasa-penguasa di udara. Kita melawan kuasa-kuasa daripada si jahat. Dan itu semua dimulai dari diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya berkat-Mu Tuhan, hikmat yang datang daripada Tuhan, kekuatan, sukacita, hati yang tenang, hati yang gembira, itu selalu tergenapi dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kebahagiaan selalu kami rasakan, kebahagiaan selalu kami nikmati. Sebab di sanalah kami dapat melihat, kami belajar untuk selalu bergantung mengandalkan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, itu kami renungkan. Dan apa yang kami renungkan, itu yang menjadi bukti bahwa kami mengasihi Tuhan dengan mengerjakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat para pendengar hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang memberkati mereka. Engkau yang memberkati para pendengar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat yang datang daripada Tuhan turun ke atas para pendengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau juga Tuhan yang akan menambahkan iman, pertumbuhan iman yang pesat. Sehingga apapun yang terjadi dalam keadaan kondisi keluarga, kondisi pekerjaan, kondisi yang sedang dialami. Kami percaya Tuhan para pendengar memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang berkualitas. Sebab firman Tuhan hari ini menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat yang datang daripada Tuhan, mujizat yang datang daripada Tuhan, pertolongan yang datang daripada Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan para pendengar hari ini. Kami juga berdoa Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk karyawan dan karyawati, dari pemimpin Tuhan sampai yang bekerja Tuhan di dalam stasiun Radio Republik Indonesia di kota Sumeneb ini. Ya, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Yang telah memberikan kesempatan untuk kami mengabarkan Injil. Yang memberikan kesempatan untuk kami memberitakan Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita, berkat yang datang daripada Tuhan, kesehatan, hati yang gembira, biarlah itu terjadi pada stasiun Radio Republik Indonesia di kota Sumeneb ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kiranya itu terjadi dan tergenapi. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk stasiun Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Kiranya Engkau Tuhan yang juga memberkati dan Engkau juga Tuhan yang terus memberikan kejayaan. Dan juga di tempat ini Engkau berikan kejayaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya, terima kasih. Terima kasih, berkat yang datang daripada-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, tangan Tuhan selalu sanggup menolong kehidupan kita. Bagi kehidupan kami mustahil, tetapi kami percaya dan mengakui bagi Tuhan tiada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami dari Gereja Bethel Indonesia House of Faith Jalan Lontar nomor 18 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.